Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatannya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi kaitannya dengan modul paket 1. Nah, di sini nanti akan kami jelaskan terutama di bagian 1.1 dan 1.4, yaitu kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sosialisasi dan pembebasan paket modul 1 ini sebagai laporan kami selaku calon guru penggerak angkatan 4 tahun 2021 Kabupaten Boyolali. Yang selanjutnya refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Pada kali ini kita akan mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang mana filosofinya itu justru sampai sekarang itu masih sesuai dengan zamannya begitu. Nah, dan ini sangat menarik bagi teman-teman, terutama kemarin calon guru penggerak itu sangat tertarik di materi ini karena ternyata filosofinya itu banyak yang sesuai dengan keadaan zaman saat ini. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara atau menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat. Menuntun segala kodrat itu ya kodratnya anak itu kalau seumuran SMP itu mungkin masih kadang ada yang masih senang bermain gitu ya. Ada yang masih kadang dolanan kertas gitu. Ya, itu memang kodratnya anak-anak itu bermain. Maka menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, keselamatan itu ya anak itu gimana caranya biar mengetahui tujuan hidupnya. Jadi biar selamat dan bahagia. Jangan sampai kita mengajar atau memberi pelajaran kepada anak dengan cara paksaan gitu. Karena dengan paksaan itu kan anak justru akan tumbuh dengan ketakutan dan pasti tidak bahagia seperti itu.
Menurut Ki Hajar Dewantara itu anak seperti biji tumbuhan. Biji tumbuhan itu ketika disemai atau ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun itu, nah, Bapak Ibu guru kan diibaratkan sebagai petaninya nih. Kalau anak itu sebagai biji tumbuhannya. Nah, kita sebagai petani atau sebagai seorang guru itu hanya bisa hanya bisa mengolah, kemudian memelihara, betul Pak, memelihara. Jadi kita tidak bisa anak itu, semisal tadi kan ibarat benih jagung kemudian kita tumbuhkan menjadi pepaya, itu kan nggak bisa. Maka kita sebagai seorang guru hanya bisa memelihara dan merawatnya. Jadi biarkan tumbuh sebagai kodratnya. Kalau kodratnya sebagai benih jagung, ya tumbuhnya jagung. Kalau kodratnya itu padi, ya tukulnya nanti pasti akan menjadi padi gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai kodrat. Bapak Ibu semuanya tidak bisa mengubah kodratnya. Anak ini suka semisal di bidang tertentu, desain gitu. Kemudian Bapak Ibu memaksa mengubah menjadi orang yang suka seni, itu kan nggak mungkin. Maka tugas kita sebagai seorang guru hanya merawat dan memelihara benih-benih itu supaya tumbuh dengan baik. Kalau dia sebagai sukanya di bidang seni, ya kita tumbuhkan di bidang seninya. Kalau anak suka desain, ya kita tumbuhkan kecintaannya sebagai sains, seperti itu. Yang selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan tadi sudah ya. Kemudian pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam, keunikan anak, bakat dan minat, gaya belajar, kemampuan, kemudian keadaan lingkungan. Kemudian selain kodrat alam ada kodrat zamannya juga. Nah, ini yang menarik. Mungkin di antara kita masih pengen, saya dulu diajar guru saya itu seperti ini, maka saya ajar seperti ini juga. Nah, itu kan sudah tidak sesuai karena zamannya sudah berbeda. Tentu ketika panjenengan sebagai siswa dulu berapa tahun yang lalu Pak Niko, 10 tahun yang lalu, itu pasti sudah berubah keadaannya. Anak tidak mungkin sama pola pikirnya. Anak kalau dulu kan kita diajar sama guru itu tulis, kemudian rangkum gitu ya, kemudian kumpulkan ke Bapak Ibu guru gitu. Nah, itu sudah tidak mungkin sekarang kita lakukan ke anak-anak kita karena sudah tidak sesuai dengan zamannya. Zamannya sekarang era digital, ya kita manfaatkan digital itu dengan baik. Itu sebagai kodrat zaman. Yang selanjutnya ada modul yang selanjutnya 1.4, yaitu budaya positif. Budaya positif. Sekolah kan tadi diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang terbaik, yang menyenangkan, yang menjaga dan melindungi murid-muridnya dari hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid akan tumbuh dengan baik juga. Perubahan paradigma belajar. Untuk membangun sebuah budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang
positif juga, yang aman dan nyaman, agar murid-muridnya mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan sekolah kita saat ini. Paparan Dr. William Glasser dalam teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini biasanya masih banyak terjadi nih di antara kita. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan anak. Ketika kita paksa kemudian mereka manut gitu, itu sebenarnya mereka hanya bisa mengontrol dirinya sendiri sebenarnya. Pada saat itu mereka bisa mengontrol dirinya, tetapi suatu ketika nanti apa yang kita paksakan itu nanti akan berubah. Pasti anak itu akan berubah. Dulu saya dipaksa oleh Pak Guru, mungkin disuruh untuk sholat duha gitu, atau lain-lain, dipaksa karena paksaan. Itu mungkin hari ini mereka mau, itu kemauan mereka itu saat mereka mau dikontrol saja, tetapi di suatu ketika pasti mereka ada berontaknya. Yang namanya ibadah kok dipaksa seperti itu ilusi. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Semisal Pak Niko bujuk-bujuk anak yang baik gitu. Nah, itu ya mungkin baik untuk saat ini, tetapi jangka panjangnya akan berubah, dipaksa terus. Atau mungkin bisa dipaksa, kamu mengerjakan ini saja. Nanti dalam jangka panjangnya itu mereka akan ketergantungan sama bapak ibu gurunya. Dulu saya mengerjakan ini dibantu sama Pak Niko gitu. Misal dibantu, penguatan positif itu tidak selamanya bisa bermanfaat. Kemudian ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini masih banyak di antara kita sering mengkritik anak, terutama pas di depan umum gitu ya, Nah, itu justru sebenarnya tidak akan menguatkan karakter mereka. Akan merasa sebagai orang yang gagal. Misal dikritik di depan umum, Nak Niko, rambut kamu kok panjang, potong sekarang, kalau nggak mau saya keluarkan gitu, dari sekolahan. Nah, itu hal-hal seperti itu akan melemahkan karakter anak. Jadi akan melemahkan karakter anak, dan anak kedepannya akan merasa menjadi orang yang gagal. Aku ngene iki ra oleh, kalau Pak Guru biyen diseneni terus, seperti itu. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sambil makan snack juga nggak apa-apa Bu, kalau ada snacknya.
senangnya. Itu yang dipilih HP. Ngatung-ngatung nggih menapa-menapa. Iki snack. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata tidak selamanya orang dewasa itu bisa memaksa terus. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Iki nak ora tak paksa ki, Yung, kamu nanti mau jadi apa gitu kan? Gitu kan biasanya kan gitu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Kudune hari ini luwih apik, dipaksa terus. Nah itu tidak selamanya baik. Nah ini sebuah tabel yang menunjukkan antara stimulus respon melawan teori kontrol ya, pandangan tentang dunia. Kalau stimulus respon itu biasanya realitas sama. Podo-podo jadi murid kudune kan yo podo. Kayak kancamu iso yo kamu kudu iso kan seperti itu. Tetapi kalau teori kontrol tentang apa namanya yang bisa kita lakukan, setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi kalau teori kontrol, orang itu memiliki gambaran yang berbeda, sudut pandangnya berbeda. Baik menurut si A belum tentu baik menurut si B dan lain sebagainya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kalau anak melihat sesuatu yang buruk itu langsung disalahkan. Tetapi kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin anak itu melakukan sesuatu itu memiliki tujuan yang lain. Kalau saya pernah lihat di TV atau di mana itu, anak memotong-motong kapur gitu kan, kapur. Itu kan mungkin orang tuanya seketika itu berontak. Krayon dipotong-potong buat apa? Ternyata tujuannya si anak itu untuk dibagikan kepada teman-temannya untuk apa? Untuk menggambar bersama gitu. Nah itu kan kadang yang kita masih sulit untuk mengetahui tujuan itu ya. Anak itu melakukan suatu kegiatan, kemudian kita belum tahu tujuan anak itu apa gitu. Biasanya langsung kita judge, kamu nggak boleh seperti itu gitu. Kita lanjutkan konsep disiplin positif dan motivasi. Konsep disiplin positif dan motivasi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membuat murid itu disiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Dan apakah guru itu bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua, atau siapa? Begitu. Nah, ketika mendengar kata disiplin, yang terbenak pada kita biasanya itu ada aturan, ada tata tertib, kemudian ada kepatuhan, seperti itu. Itu yang biasanya kita pahami seperti itu. Disiplin itu ya tertib gitu. Disiplin itu ya taat pada peraturan. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal
Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit, atau mungkin karena ketidaknyamanan, atau terkadang melakukan sesuatu itu karena mungkin imbalan atau yang lainnya. Mungkin panjenengan juga pernah melakukan itu. Mungkin wah seragam ini karena ada iming-imingnya hadiah gitu. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari motivasi perilaku manusia. Motivasinya itu ada 3 biasanya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin murid-murid kita itu ketika kita atur itu mereka manut, tetapi manutnya itu karena apa dulu? Apakah manut karena menghindari hukuman gitu kan? Orang nyaman, wis manut aja lah kalau Pak Guru gitu. Atau mungkin yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Saya kalau nurut sama Bapak Ibu Guru, saya akan dapat nilai yang bagus misal. Nah, itu motivasi yang kedua. Atau yang ketiga untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dari ketiga motivasi ini yang paling baik kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Yang ketiga, karena untuk melakukan sesuatu itu berdasarkan yang kita inginkan, yang kita inginkan, yang sesuai dengan keinginan kita, menghargai diri sendiri. Ini dari internal gitu ya. Kalau yang satu dua itu kan dari eksternal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, daripada aku dihukum gitu, diomali gitu. Nah, disuruh push up. Itu jadi yang pertama. Kemudian yang kedua kan untuk mendapatkan hadiah. Ini aku sergap ben itu hadiah. Nah, itu juga kurang baik. Kedepannya pasti nanti akan ada efeknya yang kurang baik. Begitu. Nah, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yang dari internal itu pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Kalau hari ini nanti kita bisa memotivasi anak dari dalam gitu, nanti kan jangka panjangnya anak itu setiap melakukan sesuatu itu berdasarkan keinginannya dari dalam dirinya, bukan. Kemudian ini ada contoh keyakinan kelas yang kedua, ada sama ini. Nah, ini kelas yang agak besar. Setiap anggota kelas perlu belajar. Tadi kan kalau ada temennya yang mengganggu, itu melanggar keyakinan kelas itu. Kan yang lain butuh belajar. Kemudian perlu senang. Nah, perlu senang ini. Perlu senang di situ apa? Yo, nggak boleh sambil marah-marah gitu ya. Nggak boleh berkelahi. Kemudian Bapak Ibu gurunya juga nggak boleh marah juga gitu. Karena keyakinan kelasnya perlu senang. Semua warga itu perlu senang. Nah, kemudian ini sanksinya apa? Hukumannya apa? Kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelas itu, penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman, sanksi, atau
restitusi. Biasanya Bapak Ibu menggunakan yang hukuman gitu, hukuman atau sanksi. Paling halus itu sanksi gitu. Nah, sekarang kita pelajari di sini apa identitas. Kalau hukuman itu nanti menyebabkan apa, cirinya apa, kemudian kalau sanksi apa, dan restitusi itu apa. Panjenengan sudah pernah dengar restitusi sebelumnya? Baru ini ya, restitusi. Baru ini. Restitusi. Masalah seragam gitu kan. Masalah seragam. Kemudian hubungannya dengan lari 10 kali lapangan itu apa ya? Nah, itu kan kita menginginkan apa namanya kepada anak itu menyiksa gitu ya. Dan anak itu tersiksa dulu gitu. Kemudian tidak mengerjakan tugas, sekarang ke lapangan hormat bendera gitu. Nah, itu kan bentuk hukuman. Jadi anak itu harus tersiksa gitu. Seperti itu. Kemudian kalau hukuman itu harus menyakitkan gitu. Kemudian tidak nyaman. Anak kan selalu tidak nyaman itu kalau dihukum, harus lari. Kesalahannya cuma seragam kok suruh lari gitu. Atau suruh hormat bendera gitu. Kemudian nah kita bandingkan dengan sanksi atau konsekuensi. Kalau konsekuensi itu lebih halus gitu, lebih halus. Artinya kalau anak itu melakukan kesalahan, ya kita kasih konsekuensi apa yang harus mereka lakukan. Kalau konsekuensi itu anak itu sudah tahu. Kalau saya melakukan kesalahan ini, nanti saya disuruh untuk apa, itu biasanya sudah tahu mereka. Berarti itu sanksi. Sanksi, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah ada aturannya gitu ya, ada aturan mainnya gitu. Kalau sanksi hukuman itu seperti itu. Yang restitusi Pak. Ya, restitusi. Ini yang suatu yang baru. Kalau restitusi itu pilihan. Restitusi itu lebih ke apa namanya, penyelesaian masalah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, semisal anak datang terlambat, kita tidak bisa langsung ngejudge anak itu bersalah. Tetapi kalau restitusi itu ditanya dulu, tadi terlambat kenapa, gitu kan? Terlambat kenapa? Pak, ibu belum pulang dari pasar. Gitu. Ya biasanya pulangnya jam berapa? Jam 6 sudah pulang, tapi hari ini tadi belum pulang. Gitu. Maka kita sebagai guru kalau seperti itu mempunyai solusi apa dari kamu? Semisal besok akan terulang lagi, masalah itu akan terulang lagi, kamu akan melakukan apa? Nah, jadi dikembalikan lagi ke anak, gitu. Anak. Berarti saya besok harus Pak berangkat sendiri. Ya tadi kenapa Pak tidak berangkat sendiri? Karena sepeda saya rusak. Lah kalau rusak, berarti apa yang harus saya lakukan? Berarti saya harus mendadak sepeda Pak. Nah, dan bentuk restitusi. Berarti harus memberi. Berarti pemecahan masalah. Pemecahan masalah, betul. Pemecahan masalah. Terima kasih. Ibu. Terima kasih, sangat bagus sekali. Kalau misal Pak, Yeah. misal siswa tidak mengerjakan tugas, ya kita kan tanya dulu ke siswa kan Pak. Saya tanya ke siswa, kenapa kamu belum mengerjakan tugas? Jawabannya karena lupa. Yeah. Kenapa lupa? Kayak gitu Pak. Terus bagaimana langkah yang baik selanjutnya? Langkah yang baik, oke. Setelah ini nanti akan kita bahas cara-caranya. Tenang saja Pak. Jadi kalau restitusi itu apa namanya, anak itu mendapatkan penguatan. Oh iya, nggak apa-apa, yang namanya orang kan pernah bersalah, tetapi kan harus diperhatikan lagi. Besok kalau ketemu peristiwa seperti ini lagi harus bagaimana, seperti itu. Kemudian kalau restitusi itu masalah terpecahkan. Kalau tadi hukuman kan tidak itu. Kalau anak datang terlambat langsung suruh
lali kan. Kan bukan solusi itu ya, bukan solusi. Gitu. Kalau restitusi itu lebih ke pemecahan masalah. Begitu. Nah, sekarang ini contoh nih kasusnya. Ketika berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Ini hukuman atau sanksi atau restitusi? Hukuman itu, Pak. Hukuman. Kenapa hukuman? Karena masuk ngobrol dengan teman langsung suruh berjemur di lapangan basket. Betul. Jadi ini juga bentuk hukuman ya. Jadi kan menyiksa anak enggak? Jam 12 siang disuruh berjemur, berarti ada unsur penyiksaan gitu ya. Nah, itu hukuman gitu, hukuman. Bagus, berarti sudah paham. Nah, sekarang kita di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ternyata ada ya dihukum dengan penghargaan itu. Maksudnya bagaimana? Menurut Al-Fiqh, siapa itu? Ya, tanggung kami mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol. Sebenarnya itu adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya hukuman kemudian penghargaan itu justru akan menghancurkan potensi ya, menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Suatu kasus ketika anak 1, 2, 3 mungkin diiming-imingi siapa yang paling cepat, siapa yang paling tepat gitu. Maksudnya siapa yang paling tepat nanti akan mengerjakan paling tepat akan mendapatkan hadiah. Nah itu di situ akan cenderung anak itu berpikir lebih ke apa kira-kira hadiahnya atau ketepatannya? Kehadiahnya Bang. Gitu. Jadi akan merusak konsentrasi juga ya. Jadi misal besok bisa dicoba itu kalau di kelas ketika cepat-cepatan atau tepat-tepatan mengerjakan tugas itu dengan diiming-imingi hadiah gitu. Apalagi hadiahnya di depan gitu ya, pasti buyar gitu. Nah, pasti mikirnya wah aku begitu cepat dan hadiah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada pemenuhan kebutuhan dasar. Sebelum nanti kita melakukan restitusi, kita harus tahu dulu Pak. Tadi kan pertanyaannya lupa apa? Lupa. Nanti akan kita cari tahu. Ada pemenuhan kebutuhan dasar untuk menjawab masalah anak-anak. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu survival apa? Bertahan hidup. Kemudian kesenangan, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan dan kebebasan. Jadi kita lanjutkan pemenuhan kebutuhan dasar itu ada 5. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Contoh kasusnya ini. Ibu Ambar, wali kelas 8A di SMP Negeri 2 Ngemplak, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Kelasnya. Beberapa anak di kelas 8A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang.
kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi masalah itu, maka apa yang harus Anda lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah itu? Kita harus mengetahui kebutuhan dasarnya dulu nih. Kebutuhan dasarnya dulu. Yang pertama yang harus kita tanya adalah, kalau kira-kira jawabannya si Doni itu, kenapa kamu kok memaksa mengambil makanannya teman-teman? Karena saya lapar. Ya, kalau jawabannya saya lapar karena tadi belum sarapan dan itu tidak pernah membuat sarapan pagi, berarti itu kebutuhan dasarnya apa? Survival. Karena bertahan hidup ya. Bertahan hidup. Karena tidak sarapan paginya, maka meminta-minta temannya dengan paksa. Kalau jawabnya semisal gini, semisal Pak, seru kok Pak, Seru. saya minta makanan ke teman-teman itu, kemudian teman-teman marah-marah, itu kan jadi seru gitu. Nah itu masuk ke apa itu? Kesenangan. Kan ada cinta kasih sayang, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan. Masuk ke apa Pak itu? Kesenangan. Ya. Senang kan, seru kan. Senang kalau melihat teman-temannya itu marah-marah gitu ya. Dan kan mereka si Doni itu butuh kesenangan, butuh hiburan. Kemudian kalau jawabnya, oh ya enggak apa-apa Pak, biar saya kelihatan keren gitu. Berarti apa nih? Berarti ke apa? Biar kelihatan keren itu apa? Berarti kan butuh pengakuan ya, butuh pengakuan. Pengakuan itu berarti penguasaan. Karena kadang anak itu, terutama yang remaja itu, biasanya kan butuh diakui ya. Hanya ingin diakui, kadang melakukan sesuatu, kadang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu hanya untuk sebuah pengakuan. Nah, sekarang kita pelajari tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, kemudian sebagai manajer. Kira-kira apa jadi yang lebih sering yang mana? Posisi kontrol yang sering panjenengan lakukan? Penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Iya, kebanyakan gitu ya, sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Orang ini anaknya kudu ngerti sih, nah dia itu salah gitu. Biasanya kan gitu. Nah, kalau penghukum ya berarti kan kalau anak salah lalu dihukum. Dan kalau teman itu apa? Kalau sebagai teman itu ya, misal ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita panggil. Nah, kamu kan kemarin sudah saya ingatkan toh, masa ya nggak ingat, masa ya kamu itu misi ke Pak Guru gitu. Bu, tolong kali ini saja kamu tertib disiplin. Nah, itu adalah posisi kontrolnya sebagai teman. Nasihat. Bu, kali ini demi Bapak ini ya kan, demi Bapak ini kan sebagai teman. Kalau sebagai monitor, sebagai pemantau itu kira-kira ini, kamu tahu kesalahan kamu apa? Jadi anak diajak mereview kesalahannya gitu. Kamu tahu kesalahanmu apa? Tahu Pak, apa? Datang terlambat Pak. Nah, aturannya masuk jam berapa? Jam 7 Pak. Berarti kesalahanmu adalah
saya datang terlambat. Jadi lain kali apa? Saya harus datang tepat waktu. Nah itu kan posisi kontrolnya sebagai pemantau. Kebiasaan kita saat ini adalah apa biasanya? Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, satu, nak orang memaafkan ya Marahi, Pak. marahi ya. Menghukum, Pak. Kalau enggak marahi ya menghukum. Kemudian anak harus tidak nyaman itu. Iya. Ya, caranya anak itu tidak nyaman. Kemudian membuat kesalahan itu menjadi impas. Itu biasanya yang kita lakukan gitu. Nah, restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Tadi kan belum paham ya, belum paham betul restitusi itu apa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tadi kan di awal kan untuk penyelesaian masalah, fokusnya kan di penyelesaian masalah, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kemudian kita restitusi, anak itu kembali ke kelompoknya itu tidak menjadi anak yang merasa bersalah atau gagal itu. Nah itu restitusi untuk mencari penyelesaian dan mengembalikan mereka ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tetapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri tadi ya, menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Itu tadi kan berarti itu masuk ke motivasi yang ketiga tadi. Begitu. Kemudian ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan. Jadi bukan masalah tebus-tebusan kesalahan. Kalau kamu salah begini berarti harus begini, itu tidak. Namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Misal tadi kan Pak Rahim sama Pak Niko kan berkelahi tadi. Ya, Pak. Ya tahu. Nah, kemudian kan tidak ada yang disalahkan tuh tadi. Nah, kalau restitusi itu, kalau menggunakan control manager tadi, akhirnya mereka kan diuntungkan semuanya. Pak Niko yang melepaskan kain bajunya Pak Rahim juga mau bertanggung jawab, kemudian Pak Rahim juga lega karena nanti sampai rumah tidak dimarahi ibunya, gitu kan tadi ya. Seperti itu. Jadi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau kamu ketemu masalah yang sama, apa yang harus kamu lakukan, kan itu tadi tawaran. Ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, melihat ke dalam diri. Tadi kesalahanku apa toh? Gitu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, mencari kebutuhan dasarnya. Kalau tadi Pak Niko itu berkelahi itu karena pengen apa? Karena mau diakui sebagai orang yang berkuat, atau karena tidak ada teman yang mendekatinya sehingga Pak Niko itu membutuhkan kasih sayang. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik, yang paling baik, karena diselesaikan dengan mencari jalan keluarnya, cari jalan keluarnya. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan baik.
Selanjutnya proses restitusi. Proses ini meliputi 3 tahap dan tiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol. Di langkahnya untuk melakukan restitusi itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ya kita tidak memihak siapapun, tidak memihak siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau misal ada dua anak yang berkelahi, kita sebagai guru harus menstabilkan identitas mereka dulu. Semuanya sama, kedudukannya sama. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Kemudian kalau sudah menstabilkan identitas, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi baru kalau sudah distabilkan, baru validasi, apa benar tadi kamu melakukan seperti ini dan kenapa kamu melakukan seperti ini, alasannya disampaikan. Kemudian kalau sudah validasi, sudah benar kesalahannya itu, baru menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu tadi, kalau kamu sudah tahu seperti itu, besok ketika kamu menemui hal yang sama, apa yang kamu lakukan? Itu namanya menanyakan keyakinan, apa yang harusnya kamu lakukan. Seperti itu. Itu adalah tahapan jadi kami tidak perlu. Jadi dalam restitusi itu kita tidak melakukan hukuman ataupun konsekuensi tadi ya, sanksi gitu ya. Jadi kita lebih ke pembentukan karakter dari dalam. Gitu. Kalau sanksi kemudian hukuman itu kan dari luar gitu ya, dari luar. Artinya kalau dengan restitusi ini anak bisa menjadi paham. Kalau sudah paham akan memperbaiki tingkah lakunya atau perbuatan. Dan kalau misalkan itu diulang lagi Pak? Kalau diulang lagi berarti ditanya lagi restitusi. Berarti tidak perlu sampai memberi hukuman gitu? Diusahakan tidak Pak. Intinya restitusi itu penguatan karakter, penggunaan penguatan karakter anak. Iya, betul. Kalau mungkin sering diulang-ulang, sudah direstitusi kok diulang lagi. Nah mungkin itu tujuannya yang Pak, biar diakui mungkin. Atau mungkin butuh perhatian, ya enggak? Oh iya. Karena kalau saya melakukan ini, saya dipanggil sama Pak Rohim, ya. Dipanggil sama Pak Rohim, berarti kan dia itu membutuhkan sebuah kasih sayang atau perhatian seperti itu. Jadi kebutuhan dasarnya tadi yang harus kita penuhi. Seperti itu. Begitu, Pak? Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Rohim dan Bapak Ibu guru semuanya untuk kegiatan hari ini. Mungkin cukup, mungkin nanti bisa dilanjut kapan-kapan gitu ya. Semoga ini nanti bisa bermanfaat dan bisa memberikan haknya siswa untuk belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.